Materi usaha dan energi ya. Ini review dari yang kemarin kita udah bahas ya. Oke, apa itu usaha dan energi? Nah, kita harus mulainya dari gaya. Gaya itu apa sih? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan pada satu benda. Jadi kalau ada benda nih gitu ya, ada tarikan misalkan dari gaya gravitasi, nah itu gaya ya. Gayanya disebut gaya gravitasi atau kita sederhanakan dengan berat biasanya ya. Atau misalkan pada benda itu ada dorongan, nah itu gaya. Atau pada benda itu ada tarikan, nah itu gaya ya. Jadi itu yang dimaksud dengan gaya, tarikan atau dorongan pada satu benda. Nah, kalau gaya itu menyebabkan perpindahan pada benda, jadi karena adanya gaya yang bekerja itu terjadi perpindahan, maka disebut ada usaha pada benda tersebut. Ya, gitu. Jadi awalnya dari gaya. Ketika ada gaya yang bekerja pada satu benda dan gaya itu menyebabkan bendanya berpindah, maka disebut ada usaha pada benda itu, gitu ya. Nah, jadi contoh soalnya gini, sebuah gaya 30 Newton bekerja pada benda membentuk sudut 60. Ini gayanya 30 Newton membentuk sudut 60 derajat. Nah, ternyata gaya ini menyebabkan perpindahan sejauh 8 meter. Jadi si bendanya pindah. Nah, ketika terjadi perpindahan maka disebut ada usaha terhadap benda itu ya. Cuma kalau mau dicari besarnya, usaha itu adalah ya gayanya harus yang searah dengan perpindahan. Jadi di sini F-nya harus dikalikan dengan cos 60 gitu ya, dikali perpindahannya 8. Jadi 30 kali setengah dikali 8 ya, 15 dikali 8. Berapa? 30 kali 4, 120 Joule. Gitu ya. Jadi itu artinya usaha. Usaha adalah ketika gaya menyebabkan benda berpindah maka disebut ada usaha di situ. Ya. Dan ketika ada usaha yang bekerja pada benda, usaha itu menyebabkan terjadinya perubahan energi pada benda. Jadi kalau kepada benda itu ada terjadi usaha, maka benda itu akan berubah. Ya, apanya yang berubah? Energinya yang berubah. Ada dua jenis, ya. Bisa terjadi perubahan energi kinetik, bisa terjadi perubahan energi potensial. Kalau perubahan energi kinetik berarti ini ditandai dengan berubahnya kecepatan benda. Ya, berubahnya kecepatan benda. Karena memang energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat, ada kecepatan ya. Tapi kalau energinya itu menyebabkan, bukan energi, usaha ya, ini usaha ya. Usahanya menyebabkan perubahan energi potensial, itu ditandai dengan berubahnya ketinggian ya, berubahnya ketinggian benda atau posisi benda, karena energi potensial itu rumusnya M kali G kali H itu ya. Jadi sekali lagi urut-urutannya gitu. Gaya kalau menyebabkan benda berpindah berarti ada usaha terhadap benda itu. Ketika benda itu dikenai usaha maka dia akan berubah energinya. Energi yang bisa berubah energi apa aja? Bisa dua jenis, bisa energi kinetik, bisa energi potensial ya. Kalau benda itu terjadi perubahan energi kinetik ditandai dengan berubahnya kecepatan benda ya. Tapi kalau yang berubah energi potensial itu ditandai dengan berubahnya ketinggian atau letak benda ya. Contoh soalnya gini. Nah, sebuah mobil bermasa 1000 kg melaju dengan kecepatan 20 meter per detik. Berapa besar usaha yang diperlukan untuk menghentikan? Kalau menghentikan berarti kecepatannya jadi 0. Berarti ini ada perubahan kecepatan. Kalau begitu ada perubahan kecepatan, berarti usahanya itu adalah perubahan energi kinetik. Gitu ya. Energi kinetik rumusnya setengah mv akhir kuadrat dikurangi v awal kuadrat ya. Setengah kali 1000, v akhirnya 0 ya, v awalnya adalah 20 kuadrat.
Berarti 500 kali 400 ya. 5 kali 4 20. Kemudian nolnya ada 4 tuh, 2 3 4. Ya, jadi 200.000 joule atau 200 kilojoule. Ini ada minus, apa artinya? Ada minus berarti ada usaha yang dilepas sama si mobil gitu. Energinya berkurang. Ya, yang asalnya cepet itu jadi 0, direm. Ya, usahanya kalau dilihat dari remnya itu berarti positif. Ini cuma tanda aja ya. Nah, kemudian contoh yang ini. Sebuah balok masanya 5 kilo diangkat dari permukaan tanah ke ketinggian 20 meter. Permukaan tanah ini berarti H-nya 0 menjadi H-nya 20. Ada perubahan ketinggian ya. Berarti usaha itu ini ditandai dengan perubahan energi potensial gitu ya. Jadi rumusnya MG H akhir dikurangi H awal. Ya. Berarti M-nya 5, G-nya 10, H akhirnya 20 di sini aja ya. M-nya 5, G-nya 10, H akhirnya itu 20, awalnya 0. Gitu. Jadi 50 kali 20. Berarti ini 1000 joule. Gitu ya. Jadi energi yang dilakukan katrol itu 1000 joule untuk mengangkat benda. Oke. Nah, satu lagi gini. Energi potensial, jadi energi itu bisa diubah bentuknya. Energi itu nggak bisa hilang dari dunia gitu ya. Nah, energi itu cuma bisa diubah bentuknya tapi nggak bisa hilang. Energi potensial bisa diubah jadi energi kinetik. Begitu pula energi kinetik bisa diubah menjadi energi potensial. Tapi selama tidak ada gaya luar, energi mekanik selalu tetap. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik itu adalah energi kinetik ditambah energi potensial gitu ya. Energi kinetik dan energi potensial selalu kalau di jumlahnya selalu tetap energi mekanik ya. Contohnya gini, kalau benda dari ketinggian gitu ya, dari ketinggian di sini nih, dia punya energi potensial ya. Kalau dia jatuh akhirnya sampai di bawah, energi potensialnya hilang. Lalu hilang, lari kemana energi potensialnya? Diubah menjadi energi kinetik gitu ya. Sama seperti gini, kalau misalkan ada benda dilempar vertikal ke atas ya, berarti ini awalnya punya energi kinetik karena ada kecepatan ketika kita melempar ke atas ya. Tapi kemudian ketika sampai di atas ya, sampai di atas, energi kinetiknya itu akhirnya 0. Kecepatannya di sini 0. Kemana larinya energi kinetik? Diubah menjadi energi potensial karena ini energi potensialnya udah besar gitu ya. Tapi penjumlahan energi kinetik dan energi potensial di satu titik itu selalu tetap itu ya. Energi mekaniknya selalu tetap selama tidak ada gaya luar yang masuk ke situ ya. Contohnya, nah, sebuah benda bermasa 3 kg dilempar dari ketinggian. Nah, ini udah dari atas ya. Ada kecepatan nih 10 meter per detik. Terus dia dilemparinnya dari atas 20 meter ya. Sebuah benda massa 3 kilo dilemparkan dari ketinggian 20 meter dengan kecepatan awal 10 meter per detik ya. Hitung kecepatan benda saat berada pada ketinggian 5 meter. 5 meter di sini nih. Nih 5 meter ya. Kecepatan di sini berapa katanya? Ya, kalau kita bicara kecepatan dengan ketinggian berarti kita bicara tentang energi kinetik dan energi potensial gitu ya. Nah, ingat selama tidak ada gaya luar, penjumlahan energi potensial dan kinetik selalu tetap. Jadi kalau kita lihat titik yang ini, energi potensialnya berapa? Energi potensialnya M kali G kali H ya. M-nya 3, G-nya 10, H-nya 20. Berarti berapa? 600 joule. Energi kinetiknya berapa? Di titik ini, energi kinetiknya setengah MV kuadrat. Berarti setengah kali M-nya 3 dikali V-nya 10 kuadrat. Ya, berarti 300 per 2, 150 joule.
Berarti kalau begitu energi mekaniknya berapa? Energi mekanik adalah penjumlahan energi potensial dan energi kinetik, jadi 750 Joule. Nah, energi mekanik selalu tetap. Jadi kalau kita lihat di titik ini yang kita cari, energi mekaniknya berapa? Energi mekaniknya sama, 750 Joule. Energi potensialnya berapa? Karena di ketinggian 5, maka energi potensialnya MGH. Ya, 3 kali 10 kali H-nya 5. Berarti berapa? 50 kali 3, 150. Kalau begitu energi kinetiknya berapa? Ingat, energi mekanik selalu tetap. Energi mekanik itu energi potensial tambah energi kinetik ya. Jadi ini 750 dikurangi 150. Energi kinetiknya 600 Joule. Kalau energi kinetiknya 600 Joule, kecepatannya berapa? Oh ya kan, energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Energi kinetiknya 600, setengah M-nya 3 kali V kuadrat. Ya, berarti V kuadrat sama dengan 600 dibagi 3/2 atau dikali 2/3. Maka ini jadi 400 gitu. Maka V-nya akar dari 420 meter per detik. Ya, oke, itu review tentang usaha dan energi. Semoga bisa bermanfaat ya.